Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman dari Yeremia 24 dan 25. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Hingga akhirnya kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan untuk melakukan pembacaan firman-Mu. Pembacaan hari ini akan dipandu oleh Michael ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Michael sebagai pembaca dan juga kami semua sebagai pendengar agar pembacaan firman dapat dilakukan dengan baik dan semua pesan-pesan yang ada, semua pelajaran yang ada dapat kami terima dengan baik juga. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yeremia 24. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonoya bin Yoyakim Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek tidak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperlihatkan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku pada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi buah ara yang jelek itu yang tidak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekiah, Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk dari segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Yeremia 25. Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, yaitu dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar, Raja Babel. Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem. Katanya, sejak dari tahun ketiga yang Raja Belas pemerintahan Yosia bin Amon, Raja Yehuda sampai hari ini sudah 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkan kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan alam semesta. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa di sekeliling ini. Yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan, dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan. Bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan.
Maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka juga, kepada negeri orang Kasdin dan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja besar. Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Piala amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Sebab mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Maka aku mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda, beserta raja-raja dan pemuka-pemukanya, untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan, dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Kepada Firaun, Raja Mesir, beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya, dan segenap rakyatnya, juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal dan hidup di Asdod, kepada Edom, Moab, dan Bani Amon, kepada semua raja Titus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut, kepada Dedan, Tema, Bus, dan orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun, kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Mandai, kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua kerajaan dunia yang ada di atas muka bumi. Juga raja sesak dan akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kukatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah. Rebahlah dan jangan bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirimkan ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kamu wajib meminumnya, sebab sesungguhnya kota yang namaku telah diserukannya di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Aku tidak akan bebas, kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini mengarahkan pedang ke segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan engkau ini menubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan akan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungan yang kudus. Ia akan mengom hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik akan diserahkannya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sesudah Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan. Dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar, para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka. Dan sunyilah padang rumput yang sentosa oleh karena Tuhan murka yang menyala-nyala itu. Seperti singa, ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan. Oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Eh, Kalau dari aku, mungkin kita hmm, bisa fokus di Yeremia 24 dulu yang di awal-awal, di peri di perikopnya gitu kan. Kalau di situ kan kita dikasih lihat sama Tuhan kalau misalnya ada dua buah ara, ada buah ara yang baik sama ada buah ara yang buruk gitu. Di mana buah ara yang baik ini melambangkan orang-orang yang dibuang ke Babel meskipun mengalami penderitaan, tapi mereka itu tetap jadi umat Tuhan gitu dan mereka dipulihkan sama Tuhan. Sementara buah ara yang buruk ini melambangkan kayak
orang yang tetap tinggal di Yehuda, tapi mereka juga tetap terus hidup dalam pemberontakan dan dosa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi, eh, sebenarnya Yeremia 24 ini mungkin kesannya terdengar keras ya, tapi sebenarnya penuh kasih gitu. Eh, di awal kita udah dikasih lihat sama Tuhan sih, apa sih perbedaan antara orang yang mau dibentuk sama Tuhan dan orang yang terus mengeraskan hati gitu dan batu gitu sama Tuhan. Nah, dari dua perumpamaan itu di Yeremia 24 ayat 7 Tuhan itu berjanji kayak aku akan memberikan kepada mereka hati untuk mengenal aku bahwa akulah Tuhan. Jadi sebenarnya kita bisa lihat kalau misalnya Tuhan itu nggak cuma tidak cuma pengen ngubah keadaan umatnya aja, tapi juga ingin mengubah hati mereka juga gitu supaya bisa semakin dekat sama Tuhan gitu. Terus kalau misalnya di Yeremia 25 mungkin lebih ke apa ya? Isinya itu lebih ke hukuman-hukuman yang Tuhan jatuhkan karena uh, umat-umatnya ini udah mengabaikan perintah perintah Tuhan gitu. Kayak selama bertahun-tahun gitu Tuhan kan kayak di Yeremia 25 tuh Tuhan tuh mengutus nabi-nabi gitu memperingatkan bangsa Yehuda untuk bertobat. Tapi ya mereka nggak mau dengar dan nggak mau memperhatikan gitu. Makanya Tuhan itu mengizinkan kalau mereka ini jatuh ke pembuangan di Babel selama 70 tahun gitu. Tapi kalau dilihat sebenarnya bukan karena Tuhan benci sama mereka, tapi kayak ya lebih ke kayak Tuhan mau memproses mereka gitulah supaya mereka bisa disiplin dan bisa kembali ke jalan yang benar gitu. Ya kalau misalnya dari aku lagi mungkin kalau ngelihat Yeremia 24 dan 25 ini aplikasi kehidupan sehari-harinya itu kayak apa ya? Mungkin kita selama kita ibadah gitu ya, selama hari Minggu atau selama kita tos atau selama kita FBT, ya banyak lah eh, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu sebenarnya kita itu udah sering dapat banyak teguran dari Tuhan gitu cuma kadang ya dapat teguran atau sindiran dari Tuhan kayak bukan teguran sindiran sih kayak lebih ke peringatan aja gitu diingetin sama Tuhan tapi kadang kita masih batu gitu nah mungkin setelah membaca ini setelah melihat kisahnya bangsa Yehuda gitu ya ya lebih peka lagi lah sama peringatan yang Tuhan kasih gitu sebelum kita kena hukum sama Tuhan gitu aja sih kalau dari aku terus kita akan lanjut ke ayat masnya. Ayat Mas hari ini tuh aku ambil dari Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberikan kepada mereka hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Gitu. Oke, pembacaan RBT hari ini udah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu ya Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih juga ya Tuhan atas segala teguran, atas segala peringatan yang telah Tuhan berikan dalam segala hal yang kami alami. Eh, Kami percaya ya Tuhan bahwa semuanya itu memang Engkau izinkan dan memang Engkau berikan ke kami eh, sebagai langkah untuk mendisiplinkan kami dan mendekatkan diri kami lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Tuhan bimbing terus kami ya Tuhan agar kami eh, mau diajar ya Tuhan, kami dapat peka lagi ya Tuhan terhadap peringatan-peringatan dari Engkau dan kiranya Tuhan bimbing juga ketika kami melakukan kesalahan agar kami dapat segera bertobat dan meninggalkan dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami lagi. Kiranya Tuhan dampingi dan berkati juga. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, pembacaan Reading Bible Time hari ini tuh udah selesai. Untuk teman-teman yang sekiranya berminat untuk join sama kita di RBT, bisa kontak kita di WhatsApp 0877 84 9 4771 atau di Instagram @gb_dwelling. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Shalom.